Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Herawati dengan NIM G1E1211060. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata nama senyawa dari aldehid dan keton. Yang pertama, jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil, suatu gugus karbonil dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini, yaitu yang pertama ada urea. Urea adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2CO. Yang kedua, karbamat. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Untuk menentukan bahwa residu karbamat dalam sayuran masih aman dikonsumsi manusia, telah dilakukan analisis beberapa residu karbamat seperti metomil, karbaril, karbofuran, dan propoxur. Selanjutnya, contoh dari senyawa karbonil anorganik adalah yang pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida CO2 adalah gas cair tidak berwarna, tidak berbau, mudah terbakar, dan sedikit asam. Lalu yang kedua, karbon sulfida. Karbon disulfida disebut juga ditiokarbonat anhidrida adalah cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. Yang ketiga, fosgena. Selanjutnya, struktur gugus fungsi karbonil. Struktur gugus fungsi karbonil terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen C rangkap 2O. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah gugus karbonil. Sifat gugus karbonil. Gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibanding atom karbon. Ikatan rangkap C rangkap 2O dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan PHI. Ikatan rangkap C rangkap 2O dalam karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal C rangkap tunggal O dalam alkohol. Atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbon karbonil. Lalu kita masuk ke tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul sama. Yang membedakannya adalah gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid CHO dan gugus fungsi keton CO. Untuk menamainya, kita akan menggunakan aturan IUPAC atau dan trivial. Tata nama aldehid. Yang pertama IUPAC. Aldehid disebut juga alkana. Jadi pemberian nama senyawanya hanya dengan menambahkan akhiran al pada senyawa alkana. Contohnya alkana, etana, propana, butana, aldehid atau alkanal. Terus etana jadi etanal, propana jadi propanal, butana jadi butanal. Selanjutnya, pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah. Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah untuk senyawa rantai lurus. Jika bercabang, maka penamaannya adalah sebagai berikut. Ini ada CH3 merangkap CH2, lalu CH2, CH, lalu merangkap ke CH2, CH3, ini C, rangkap 2, O, juga H. Lalu, ini yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai yang mengandung gugus fungsi. C pada gugus fungsi dihitung sebagai rantai induk, sehingga gugus fungsi CHO akan selalu berada di ujung rantai induk. Seperti gambar pada samping ini. Yang merupakan rantai induk adalah yang diberi kotak merah, bukan yang biru. Kalau yang ini rantai induknya. Nah, kalau ini bukan rantai induk. Walaupun yang biru, rantai karbonnya lebih panjang tetapi tidak mengikutkan gugus fungsi atau atom C pada gugus fungsi sehingga bukanlah rantai induk. Ingat,
atom C pada gugus fungsi dihitung sebagai rantai induk sehingga akan selalu mendapat posisi 1. Yang kedua, memberi nomor yang dimulai dari C gugus fungsi. Nih, seperti pada gambar di bawah ini, dari C. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cabang etilnya. Lalu yang ketiga, beri nama sesuai urutan. Nomor cabang, nama rantai induk, lalu dikasih al. Nama senyawa di atas adalah 2-etil pentanal. Kedua, trivial. Nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Trivial untuk aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan menggantikan akhiran -at dengan aldehid. Contoh, asam karboksilat menjadi aldehid. Asam format menjadi formaldehid. Asam butirat jadi butiraldehid. Lalu, tata nama senyawa keton. Untuk menentukan senyawa keton secara IUPAC sama saja dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk harus mengandung gugus CO memberi nomor sehingga gugus CO dapat nomor terkecil. Menentukan nama dan posisi cabang dan terakhir memberi nama sesuai urutan berikut: nomor cabang, nama cabang, posisi gugus fungsi, dan nama rantai induk serta dikasih akhiran on. Contohnya pada gambar 2 ini, rantai di bawah ini. Nih, ada juga di gambar. Ini dari sini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akhirnya sama CH3, CH3. Lalu kita masuk ke sintesa keton dan aldehid. Sintesis keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis keton. Keton dapat disintesis dari suatu alkena yang mengalami reaksi ozonolisis seperti pada gambar di bawah ini. Keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts seperti gambar di bawah ini. Keton dapat disintesis dari suatu alkohol sekunder melalui reaksi oksidasi. Lalu sintesis aldehid. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat atau Na2CR2O7 atau PCC seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, aldehid dapat disintesis dari suatu alkana melalui reaksi ozonolisis. Seperti pada gambar di bawah ini. Lalu yang terakhir, aldehid dapat disintesis dari reaksi reduksi suatu turunan asam karboksilat dengan menggunakan reaksi Diebel. Lalu kita masuk ke oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi terhadap aldehida menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehida adalah kalium dikromat. Aldehida juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas udara, seperti pada gambar di bawah ini. Benzaldehida menjadi asam benzoat. Reaksi adisi nukleofilik. Adisi nukleofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan reaksi antara senyawa kimia dengan ikatan Fi atau ikatan rangkap 2 dan 3. Elektrofilik yang kekurangan elektron dengan reaktan kaya elektron disebut sebagai nukleofil yang diikuti dengan hilangnya ikatan rangkap dan pembentukan 2 ikatan. Reaksi ini terlibat dalam biosintesis senyawa-senyawa dalam proses metabolisme setiap organisme hayati dan digunakan oleh kimiawan dalam penelitian maupun industri seperti industri farmasi untuk menyiapkan sebagian besar zat kimia organik kompleks baru dan karenanya reaksi ini penting dalam kimia organik. Lalu yang kedua, reaksi adisi memerlukan adanya gugus dengan ikatan rangkap dalam elektrofil. Karena kenyataannya bahwa ikatan rangkap 2 dan 3 dapat kekurangan sumber kaya elektron. Ikatan rangkap
karbon heteroatom seperti dalam karbonil, imina, nitril, atau ikatan rangkap 2 atau 3 karbon-karbon. Kurangnya sumber kaya elektron dikarenakan kenyataan bahwa ikatan-ikatan tersebut sebagian kosong, bahkan ketika mereka saling terikat. Karena daerah yang menempati orbital secara esensial tidak berfungsi. Perilaku elektrofil ini dinyatakan sebagai ruang kosong karena segala sesuatu di dalamnya pada dasarnya tidak memiliki sumber listrik kecuali dari luar ikatan, karena ikatan cenderung tertarik pada diri sendiri. Adisi nukleofilik berarti adisi muatan negatif secara terus-menerus sepanjang reaksi, kecuali jika elektrofil juga membuat dirinya hadir untuk membentuk struktur lengkap tanpa muatan sama sekali. Muatan negatif terus-menerus terdapat di sepanjang reaksi sampai pembentukan zat antara yang membawa muatan, dan karenanya adalah reaksi Adoso yang dimiliki sebelumnya. Setelah zat antara ini bertemu dengan elektrofil, maka zat antara terbentuk dengan muatan negatif dapat dinetralkan untuk membentuk struktur lengkap melalui jenis ikatan, seperti pada gambar 2 ini. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.